ada beberapa kakak, kurang lebih 20 kakak, dan masih tempat dihuni mas. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, jadi udah sempat ke desa aslinya belum? Udah. Oh, udah? Udah. Masih ada? Ada, cuma sudah tidak sesuai dengan thread-nya. Jadi kalau di thread-nya kan that was 10 years ago I think, belum masuk listrik. Udah gitu rumahnya juga masih kayu, jerami, lantainya tanah. Nah, waktu kita ke sana udah maju, udah tembok, udah keramik, udah ada. Nah, merinding gak sih ke desa itu? justrunya enggak, karena everything has changed. Oh, kayak normal aja? Iya, udah nggak kelihatan bentuk mistisnya sama sekali. Udah, gitu, jadi kayak biasa aja. Jadi nggak ada penduduk yang muda-muda kan? Ada anak kecil? Sekarang udah ada. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Baji Dokter dan rekan saya Aris Ardana. Nah teman-teman, ini Mas Aris Ardana, salah satu partner saya ketika menyusuri Desa Penari. Maaf ya, Petualang Desa Penari teman-teman. Berpetualang mencari-cari Desa Penari. Jadi selama ini kita kan mungkin beberapa kali masuk ke hutan Pak ya. Bukan beberapa kali kaki mas, tapi banyak kali. Banyak kali, sering kali kita penelusuran masuk-masuk kampung terpencil, dan khususnya di dalam hutan ya mas. Tapi di situ kita mendapat banyak sekali kayak informasi, mungkin pengalaman yang dari warga kampung itu. Jadi kayak menambah pengalaman baru Pak. Ya betul. Terus kemarin kan Pak, itu sudah ada ditemukan Desa Penari, lokasinya oleh channelnya Pak Kisah Tanah Jawa ya, dari Om Hao. Oh iya, itu mas ya, yang salah satu channel YouTube Om Hao ya. Kisah Tanah Jawa. Seperti itu. Di kono kan lokasinya itu kayaknya tempat itu pernah kita kunjungi tuh mas. Ya, jadi lokasinya itu memang benar kayak perkampungan yang sudah nggak dipakai ya. Sudah tidak dipakai, cuman masih ada bekas-bekas rumah lah ya, bekas rumah atau pondasi lah. Ya, ada pondasinya. Cuma di situ kayak pondasinya sudah memang berbentuk beton misalnya, tembok lah ya. Tembok. Tapi berdasarkan clue dari Desa Penari itu sendiri kan, manunya bawa papan. Dari papan kayu. Terus dengan atap yang jerami seperti itu. Tapi faktanya waktu di sana kan itu udah nggak ada, cuman kita ketemu sama pondasi-pondasi yang sudah hancur lah ya, udah hancur seperti itu. Tapi dari kayak gapura itu kan masih ada mas. Iya, ya masih ada memang. Cuma itu tadi mas, di sana kan ada makam keramat juga. Makam keramat juga ada. Terus ada juga di sungainya itu, memang lokasinya itu kan sih jauh dari sungai. Sungainya longsor. Oh iya. Longsor banget. Ya sungainya di bawah itu mas. Tapi setelah sekian kalinya kita penelusuran mas ya, ke sana kemari kan, masuk hutan, masuk kampung-kampung terpencil. Saya mendengar kemarin dapat info mas dari salah satu channel YouTube, TS Media nggak salah mas. Di situ ada sutradara dari film KKN Penari. Yang membuat saya bingung, pernyataannya seperti ini mas. Di situ katanya ada beberapa kakak, kurang lebih 20 kakak, dan masih tempat dihuni mas. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Faktanya kalau sampai sekarang yang dikaitkan dengan channel YouTube-nya siapa mas, Kisah Tanah Jawa yang di Rawabayu itu kan sangat sinkron itu mas ya. Jadi berbeda sekali ya. Sangat berbeda sekali. Jadi saya yang membuat hati saya bertanya-tanya, yang benar yang mana mas? Oh sih kata sutradaranya. Kata sutradaranya seperti ada mas, seperti itu. Ini videonya mas. Udah. Masih ada? Ada, cuma sudah tidak sesuai dengan thread-nya. Jadi kalau di thread-nya kan that was 10 years ago I think, belum masuk listrik. Udah gitu rumahnya juga masih kayu, jerami, lantainya tanah. Nah, waktu kita ke sana udah maju, udah tembok, udah keramik, udah ada sinyal gitu, udah ada listrik. Jadi banyak penduduknya? Enggak sih. Oh, mungkin dibanding dulu udah lebih banyak, cuma nggak bisa dibilang banyak sih. Banyak tuh kayak ada berapa rumah kehitung gitu? Kalau waktu sekarang sih udah cukup banyak sih. Iya. 20-an mah lebih maybe. Mereka tahu nggak itu desa yang masuk ke cerita? Cuma waktu kita kesana nobody knows, karena kita memang dari awal kan nggak mau
si Simple Man bilang pokoknya ini nggak boleh diangkat lagi karena kepala adatnya sudah personally call him untuk jangan angkat-angkat lagi deh gitu. Dia juga ada pressure dari kepala adat sana. Jadi kita pergi ya sebagai ngeliat-liat aja, bener-bener nggak kontak siapa-siapa di sana. Merinding nggak sih ke desa itu? Justrunya enggak, karena everything has changed. Oh, kayak normal aja? Iya, udah nggak kelihatan bentuk mistisnya sama sekali. Udah, gitu, jadi kayak biasa aja. Jadi nggak ada penduduk yang muda-muda kan? Ada anak kecil? Sekarang udah ada. Oke. Kirain semuanya udah yang berumur semua. Oh, ada ya, ada penduduk muda ada ya. Jadi ngapa Pak ya, cukup beda banget ya? Beda banget sama faktanya Mas ya, yang di kisah tanah Jawa dan di antara media TS Media sama kisah tanah Jawa itu beda banget Mas penjelasannya. Kira-kira selama ini kisah penelusuran yang benar yang mana Mas? Jadi kalau menurut saya yang penelusuran aja bingung, apalagi teman-teman sekalian netizen. Nah jadi mungkin gini ya, kalau mungkin kita kan pernah mewawancarai Desa Bayu, kepala desa Bayu itu juga menjelaskan bahwasanya ada juga KKN di sana. Terus memakan korban, ya kan? Dan di situ mungkin hampir semuanya ada sih Pak. Hampir semuanya ada. Kalau di Om Hao yang di Bujuk itu pastinya juga pernah ada yang kakek di sana. Dan apalagi tempatnya keramat, pasti ya. Pasti ada tempat yang ingin lah seperti ada sosok-sosok Bandarawi itu. Tapi kenapa kok sutradaranya malah bilang tempatnya sekarang malah wes nggak kelihatan kayak kampung biasa, ada listrik. Ya itulah yang membuat saya bingung Mas. Sebenarnya yang benar itu yang mana gitu. Mana ceng komen kan banyak yang komen bingung nih Pak. Tapi jangan-jangan gini Mas, ini bisa saja untuk mengalihkan bentabangmu mati. Mengalihkan isu kalau ke tempat Rawa Bayu itu bukan desa penari atau gimana, cuman penonton mungkin kan sutradara kan otomatis dengan Simple Man bekerja sama mungkin itu membuat sedikit kerancuan apa ya, band nggak perlu digoleki lagi, band tidak ketemu lah sebenarnya itu ya, buat biar netizen tetap penasaran, mungkin seperti itu juga bisa jadi Mas. Makanya teman-teman kan banyak mesti sing komen Mas. Oh bener Pak, itu rumahnya kayu. Sebenarnya rumah kayu di puluhan tahun lalu, entah itu 2009 atau di tahun 95-96, kita nggak tahu, yang jelas di puluhan tahun yang lalu itu kayu katanya ya di filmnya ya. Jadi ketika kita waktu penelusuran di beberapa tempat, Mas itu kok rumahnya pakai batu bata. Mungkin kan udah karena majunya zaman lah ya, mungkin nggak tahu lagi warga masyarakat setempat membangunnya, bisa jadi Mas seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah, menurut teman-teman di mana, maksudnya lebih relevan yang mana? Yang pertama dari Om Hao kisah tanah Jawa, itu yang memang kita juga pernah ke sana, di lokasinya ya memang cukup sakral, cukup wingit lah ya, dan ada memang perkampungan yang ternyata sudah hilang, nggak ada. Dan juga ditemukan petilasan makam-makam lama. Tapi banyak dari teman-teman yang tanya, loh Mas itu kok bisa warganya hilang, kenapa? Warganya itu kemana? Kenapa? Ada apa kan gitu? Itu kalau berdasarkan dari penjelasan beberapa warga dan kepala desa, aku pernah tanya ke warga, itu Pak? Mereka dipindahkan, bukan hilang, tapi dipindahkan. Bukan mungkin karena kejadian itu kabeh. Jadi karena di sini lagi sepi. Ya, ini kan perkebunan di kebun itu. Betul sepi tadi akhirnya dikurangin. Sebagian dikurangi, sebagian didadekne siji, jadikan satu di Bayulor dipindahkan seperti itu. Jadi kampung itu kosong teman-teman, bukan semata-mata hilang ada bencana atau apa, bukan. Ya, itu versi dari warga dan juga kepala desa. Dan berdasarkan dari channelnya teman-teman yang supranatural, mungkin di sana menemukan banyak sekali ya memang betul pastinya seperti itu. Karena kan ya ini tempat-tempat manusia, apalagi kalau tempatnya jarang dihuni manusia Mas. Iya. Seperti itu. Kita lihat sendiri lah. Siang hari atau sore hari ada bulu kuduk merinding Mas, apalagi itu di tengah hutan. Teman-teman. Bangunan suwung, Pak. Ojo ke bangunan suwung. Lah ning kene iki lho, di tetangga saya sendiri
kalau bangunan kosong tetangga kampung Pak ya, beda desa itu bukan bangunan kosong Pak, depan rumah teman saya Pak ada gitu. jadi udah nggak apa ya, bukan rahasia umum lagi, bukan umum lagi iya ya. apalagi kalau kejadian KKN nanti begini menemukan alam kayak buah yang titik aneh banyak. Cuma ya memang kalau di tengah hutan itu sudah pasti istilahnya retensi itu lebih tinggi lah Pak. Iya. Tapi untuk pendapat sampean dari channel YouTube TS Media gimana Mas? Kalau bahwasanya TS Media tuh bisa. TS Media. Dari TS Media itu bahwasanya kalau kampung sekarangnya itu kampungnya sekarang ada listrik juga udah masuk karena perkembangan zaman Mas ya. Sama channelnya Tanah Jawa seperti itu gimana Mas? Yang membuat kita bingung Mas, jujur kontra banget ya. Sangat kontra banget. Nggak bisa di mix dipadanin nggak bisa. Jadi ya besok kita cari lagi Pak. Gimana? Gitu. Siap. Karena besok kita penasaran teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa clue, kan biasa teman-teman ya di sini bisa komen di bawah ya. Iya. Jadi ya tetap kita bikin penasaran, tetap kita akan coba melakukan pencarian teman-teman. Cari lagi ya. Doakan kami. Oke, kayak gitu saja mungkin ini, entah Pak Sutradara yang benar atau dari kisah Tanah Jawa yang benar kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu Mas ya. Yang jelas ya coba kita telusuri lagi bersama rekan-rekan Mas tentunya. Iya. Sendirian? Kalau sendirian saya nyerah saya Mas. Sendirian. Jadi malah karena temannya misteri sekali teman-teman. Ya, tapi cek ramean Pak dengan kru Pak kisah Tanah Jawa. Oh iya, kalau banyak. Kisah Tanah Jawa kan krunya banyak. Kalau kita cuma berempat atau berlima aja teman-teman. Itu ya sedih. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak yang sudah support channel kami. Tolong komen di bawah pendapat teman-teman ya. Jadi kita antara dari kisah Tanah Jawanya Om Hao atau dari penjelasan langsung dari Pak Sutradara film KKN Desa Penari. Oke, langsung komen di bawah. Terima kasih yang sudah support channel kami dengan Mas Aris Ardana juga. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.